Setelah membaca dengan baik buku putih ini secara kelembagaan, ini penting, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Pernyataan Pak Amin Rais ini terlalu prematur ya, karena kalau urusan pembuktian, kalau urusan berargumen, kemudian ada fakta serta bukti-bukti dan saksi terkait dengan keterlibatan atau tidak, itu urusannya di pengadilan. Bahwa pernyataan Pak Amin Rais dalam hal ini sangat blunder. Aneh tapi nyata, kesempatan yang langka. Siapa mau menjadi wasit? Rizik versus Amin Rais. Ditulis X Hardy di siword.com. TP3 dibentuk untuk mengusut kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI saat mengawal Rizik Syihab yang konon katanya ingin melarikan diri. TP3 yang di dalamnya adalah Amin Rais sempat membuat sensasi dan menebar kontroversi terkait isu ini. Ya, sebut saja ingin mencari masalah atau keributan. Sejujurnya kita kurang mengikuti perkembangan berita mengenai ini karena sudah puas dengan vonis 4 tahun penjara terhadap saudara Rizik Syihab dan ditangkapnya Munarman atas dugaan Sejujurnya sih kita anggap ini sudah berakhir untuk satu episode saja. Ternyata masih ada episode lain lagi yang sangat ditunggu-tunggu. Apa itu? Simak video ini terus sampai tuntas. TP3 meluncurkan buku putih yang berisi fakta-fakta peristiwa penembakan 6 laskar FPI versi penelusuran TP3. Amin Rais mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Setelah membaca dengan baik buku putih ini, secara kelembagaan ini penting. Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Setelah membaca dengan baik buku putih ini secara kelembagaan, ini penting, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ya. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat baik senario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah ya, tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan ya namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali. Jadi ini berita gembira buat kita semua. Kita pun cukup terkejut dengan pernyataan Amin Rais ini. Tidak seperti Amin Rais yang biasanya. Karena sejauh yang kita tahu, Amin Rais adalah suka menyerang, membabi buta, tanpa nalar yang jelas. Pernyataannya selalu kontroversi yang mengedepankan emosi sakit hati. Ternyata, ucapan Amin Rais ini membuat Rizik Syihab dan para pendukungnya tidak puas atau mungkin mulai ada bibit-bibit kekesalan. Rizik Syihab menyebut pernyataan Amin Rais ini terlalu prematur. Menurut Rizik, pernyataan Amin Rais tersebut sangat blunder. Pendapat Rizik itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. Rizik disebut menolak keras pernyataan Amin Rais ini, bahwa pernyataan Amin Rais terlalu prematur. Karena itu, urusan nanti saat pembuktian di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pernyataan Pak Amin Rais ini terlalu prematur ya. Karena kalau urusan pembuktian, kalau urusan berargumen, kemudian ada fakta serta bukti-bukti dan saksi
terkait dengan keterlibatan atau tidak, itu urusannya di pengadilan. Dalam hal ini tentu saja harapan kita Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian yang kedua, bahwa pernyataan Pak Amin Rais dalam hal ini sangat blunder. Karena ini sangat merugikan tim TP3 itu sendiri dan juga keluarga korban, termasuk kami kuasa hukumnya. Sebaliknya ini akan menguntungkan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat terkait dengan nyawa 6 syuhada, 6 rakyat Indonesia, 6 anak-anak bangsa. Rizik Syihab berpendapat bahwa pernyataan Amin Rais bisa menjadi bumerang bagi TP3. Selain itu, pernyataan Amin Rais dinilai kontraproduktif. Bahwa pernyataan Amin Rais jadi bumerang bagi TP3 karena Amin Rais ada dalam tim TP3 dan pernyataan tersebut bisa menguatkan skenario rezim via polisi bahwa tragedi kilometer 50 hanya pelanggaran kriminal biasa. Bahwa pernyataan Amin Rais kontraproduktif sehingga menjadi celah dimanfaatkan lawan, sehingga rezim via Menko Polhukam Mahfud MD langsung kesenangan dengan pernyataan Amin Rais tersebut. Dalam hal ini melalui Menko Polhukam terbukti kan langsung mengambil atau menangkap pernyataan dari Pak Amin Rais tersebut untuk merespon, sehingga kesannya mendukung ya. Nah, tentu saja happy dan senang pihak yang berseberangan dengan kita ya, seperti itu kan dalam hal proses penanganan ini ya, HM50 ini. Rizik Syihab masih tetap pada pendiriannya bahwa ada kemungkinan keterlibatan TNI Polri dan Badan Intelijen Negara dalam kasus itu. Apakah bakal ada perseteruan antara Rizik Syihab dan Amin Rais? Sebenarnya kita tidak ada urusan dengan pemikiran mereka itu. Tapi kalau seandainya mereka berseteru, rasanya menarik juga. It's fun. Secara dua orang ini sama-sama agak ugal-ugalan dalam berbicara. Tentu akan ada pertandingan adu mulut level Olimpiade untuk memperebutkan atau memenangkan medali emas. Maaf, numpang tawa. Jadi kalau seandainya pada akhirnya mereka mau cakar-cakaran, kita hanya bisa menonton dengan tertib sambil makan kacang goreng dan minum susu beruang. Bayangkan Rizik marah lalu mendoakan Pak Tua ini dengan doa-doa pamungkas yang bikin banyak orang gemetar ketakutan. Kemudian Pak Tua ini mengancam akan menjewer Rizik Syihab atau mengajak jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta. Tetapi Amin Rais sepertinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mengapa? Karena Rizik Syihab punya massa, sedangkan Amin Rais, dia tidak punya power kuat lagi. Posisinya kuat saat di Partai Amanat Nasional dulu, tetapi apa daya sudah ditendang dengan cara yang menyakitkan. Rizik Syihab masih punya massa fanatik meski jumlahnya terus menciut karena kekurangan nasi bungkus. Dan lihat saja demo yang rusuh di Tasikmalaya, itu bukti bahwa pendukung Rizik Syihab masih bisa jadi pasukan kepala stres jika di-trigger. Tak terbayangkan kalau saudara Amin Rais yang didemo habis-habisan disertai dengan ancaman neraka. Sementara itu tak terbayangkan juga jikalau Amin Rais misalnya membuat narasi baru, yaitu kelompok setan dan kelompok Tuhan. Wah, ini makin seru banget. Bakal menjadi tontonan blockbuster yang menjadi jaminan. Dan jikalau pun ini terjadi, adalah pemandangan yang super langka tapi nyata. Nah, ada yang mau menjadi wasit tidak? Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.